Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin tanya pada kalian, apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Apakah teman kalian ada yang sakit? Tidak ada. Untuk kalian yang hadir ini sehat semua ya? Sehat. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita baca Pancasila bersama agar supaya kita selalu mengingat jasa-jasa pahlawan dan menanamkan sifat nasionalisme pada diri kita. Silakan ketua kelas memimpin. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Tentang apa? Zakat. Tentang pengelolaan Zakat. Apakah bisa mengungkapkan satu atau semua? Siapa yang bisa? Bisa. Oke, saya tunjuk, silakan. Yang paling belakang. Zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang tertentu, Pak. Ya, bagus. Ada lagi, silakan. Balik. Pengelolaan zakat ada dua, yaitu dari lembaga pemerintah dan juga dari masyarakat. Oke, betul. Bagus. Berarti banyak yang masih ingat tentang materi kemarin ya? Ya. Sekarang pertemuan hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis macam-macam haji dan pengelolaan haji. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis implementasi haji dan pengelolaan haji. Jadi untuk hari ini kita membahas tentang pengelolaan. Untuk kegiatan inti kali ini kita berbicara tentang pengelolaan haji. Sebelum itu, marilah baca bersama-sama ayat tentang haji. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan wa lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ayat ini menjelaskan tentang haji beserta pengelolaan. Untuk bahan presentasi dan diskusi hari ini kan sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Untuk kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Jadi silakan. Untuk presentasi pertama adalah kelompok 1 ya. Ya. Sudah siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rahman dan ini Ahmad Basrul dan ini Muhammad Mudir dan Habib. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan haji. Haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Dalil tentang ibadah haji dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, fi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan wa
walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan rukun-rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan yang wajib dikerjakan dan tidak dapat diganti dengan membayar denda. Meninggalkan salah satu rukun haji agar gugur tidak sah ibadah haji tersebut. Rukun haji ada 6, yaitu sebagai berikut. 1. Ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh dan memakai pakaian ihram. Pakaian berwarna putih, bersih dan tidak berjahit. Pakaian tidak berjahit hanya berlaku bagi laki-laki. 2. Wukuf di padang Arafah. Wukuf adalah hadir di padang Arafah pada waktu zuhur, dimulai sejak tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah atau pada bulan haji. 3. Tawaf. Tawaf adalah mengiringi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan pengelolaan haji. Pengelolaan haji yang sebelumnya dikelola oleh Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh atau PHU. Kementerian Agama dengan mengelola dana tersebut pada alokasi investasi di 3 instrumen, yakni Surat Berharga Syariah Nasional atau SBSN, Surat Utang Negara atau SUN, dan deposito. Saat ini dioptimalkan dengan dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH dan Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh atau BHU. Kementerian Agama lebih terfokus untuk mengurus urusan pelancaran perjalanan ibadah haji masyarakat Indonesia. Investasi dana haji dilakukan di 2 bidang, yakni investasi surat berharga pada instrumen pasar modal syariah meliputi saham syariah, suku atau obligasi syariah. Untuk selanjutnya, saya ingin minta kesimpulan dari masing-masing kelompok. Untuk pertama, kelompok 1 silakan kesimpulan. Kesimpulan kelompok kami, kelompok 1, ibadah haji dan umroh adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan kalau kita sudah mampu, karena manfaat ibadah haji sangat banyak dan juga meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Saya dari kelompok 2 akan membacakan kesimpulan haji. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi yang mempunyai kemampuan, baik rohani maupun jasmani. Ibadah haji dan umroh adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan kalau kita sudah mampu, karena manfaat ibadah haji. Kesimpulan saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 tentang pengelolaan haji, yaitu pengelolaan dana haji sangatlah dioptimalkan dengan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia yang khusus mengelola dana haji dan diinvestasikan pada instrumen yang lebih luas, dan Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh atau PHU. Kementerian Agama lebih terfokus untuk mengurus urusan pelancaran perjalanan ibadah haji. Presentasi tadi sudah bagus. Mungkin sebelum saya materi penguatan, mungkin ada yang tanyakan? Saya Pak, Ya. saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, apa perbedaan haji dan umroh? Silakan. Menurut kelompok 2, perbedaan haji dan umroh ini, kalau umroh itu tidak butuh di padang Arafah. Untuk hasil presentasi per kelompok saya rasa sudah cukup. Kemudian tadi tentang diskusinya sudah lumayan baik daripada minggu-minggu kemarin. Kalau minggu kemarin yang bicara sedikit, sekarang sudah lebih separuh, sudah banyak yang berdiskusi, sudah mulai aktif. Untuk penilaiannya, kelompok 1 peringkat 1, kemudian kelompok 3
peringkat 2 dan kelompok 2 peringkat 3. Bisa dipahami? Disempurnakan untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian ada sebagian materi yang perlu saya tambah. Untuk pengertian sudah tadi sangat jelas dari kelompok 1 tadi sudah sangat jelas pengertian haji sudah seperti yang di depan, pergi ke Baitullah dan ada syarat tertentu. Kemudian dasar-dasarnya sudah dibacakan tadi oleh kelompok 1. Kemudian syarat-syaratnya tadi sangat jelas dari kelompok 2, dan tambahan dari saya adalah pengelola haji itu sudah ada dari pemerintah, yang mana pemerintah dari hasil pendaftaran haji itu akan dikelola oleh pemerintah, diinvestasikan agar supaya nanti peningkatan dolar itu tidak akan menjadi pengaruh pada biaya haji. Contohnya ketika kalian sudah mendaftar dulu, pendaftarannya 30 juta contoh, 10 tahun lagi itu akan naik, dan kenaikan itu diperoleh dari mana? Siapa? Apakah calon haji yang menambah, apakah pemerintah? Maka yang menambah itu adalah pemerintah. Dari mana? Dari menginvestasi. Untuk kegiatan penutup pada pertemuan kali ini, kita bisa menyimpulkan bersama bahwa dalam bab haji itu ada pengelolaan dari pemerintah, ya. Kemudian ada rukun, ada kewajiban yang tidak sama dengan ibadah umrah. Kemudian selanjutnya untuk tugas minggu depan, kita akan berbicara tentang pengelolaan wakaf. Gambarannya adalah dalam wakaf itu adalah mentasarufkan barang untuk umum. Betul ya, betul ya? Jadi wakaf adalah mentasarufkan barang untuk umum, bukan untuk amin. Itu untuk minggu depan. Jadi tetap sama presentasi sesuai. Sebelum pertemuan hari ini kita tutup, semoga apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Amin. Silakan ketua kelas memimpin doa. Belum belajar ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.